Malam semua, jadi mungkin latar belakang kenapa diadakan Zoominar ini, pasti yang suka update berita itu sering dengar kata resesi belakangan ini ya. Resesi yang dibilangnya tahun 2003 adalah tahun tergelap bagi kita gitu, bagi dari segi ekonomi. Diramalkan akan ada banyak pengangguran dan kelaparan akibat dari resesi tersebut. Otomatis dibikin parno pasti ya. Jadi bingung gitu, ini apa ini, apalagi belakangan ini tahun-tahun terakhir, bukan bulan-bulan ini nih, banyak sekali yang perusahaan-perusahaan tuh sudah mulai efisiensi dan layoff di mana-mana. Jadi kita agak-agak overthinking apakah ini pertanda dari si resesi ini sudah mulai, dan kira-kira apa imbas dan efeknya bagi keberlangsungan perekonomian rumah tangga kita gitu kan. Pasti ada pikiran ke situ lah ya Mam ya. Oke, kita mungkin waspada boleh. Pemberitaan ini mungkin agar kita waspada, tapi jangan panik gitu ya. Jangan panik, karena semua itu bisa kita atur strateginya ternyata ya. Gimana caranya kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Nah, itu akan kita bahas di Zoominar ini bareng dengan narasumber kita, Mam Dian Ayu. Halo Mam Dian Ayu. Halo Mae, apa kabar? Hai, apa kabar Mam Dian? Halo Mam, Sehat Mam Dian? Alhamdulillah sehat. Mam Dian, sekarang sibuk apa Mam Dian? Sibuk apa ya? Sibuk jadi ibu kayaknya. Anak-anak lagi musim sakit kan ya ini ya? Ah iya betul. Lagi musim sakit banget sih memang di mana-mana. Kayaknya ganti-gantian ya sakit ya, Ya, itu kayak arisan kita ya sakit. Dan betul. semoga kita semua sehat ya. Amin. Jaga terus kesehatannya Amin. supaya tetap semangat lah ya. Nah, Mam Dian Ayu ini sebelumnya aku perkenalan dulu. Mam Dian Ayu ini beliau adalah seorang certified financial planner gitu. Jadi memang mumpuni banget nih untuk membahas soal ini gitu. Nah, jadi mungkin kita langsung mulai aja kali ya, Mam Dian ya. Oke, Pasti makasih banyak Mae. banget nih Mam yang udah nggak sabar untuk denger nih soal pembahasan Zoominar kita kali ini yang banyak kepo lah. Iya, agak serius ya. Ya, silahkan Mam Oke, Dian. makasih Mae. Sama-sama. Oke, hai semuanya. Di sini sudah ada sekitar 3.000 orang kayaknya ya. Eh, Hari ini kita temanya emang terdengar agak serius, apalagi pemberitaan belakangan ini kan emang kayak, wah, tahun depan tuh kayaknya kelam banget gitu. Apalagi sekarang kita kalau ngeliat tuh, media lagi suka banget pakai kata kiamat, kayak kiamat ekonomi, kiamat ini, nah kayak gitu itu kayaknya kayak, wah kelam banget gitu. Gimana sih sebenarnya resesi itu? Sekarang kalau mau ngomongin resesi itu tuh sebenarnya kan kita tahu nggak sih kalau kita tuh sudah mengalami resesi sebenarnya. Tahun 2020 kemarin, itu tuh sebenarnya kita sudah mengalami resesi waktu tiba-tiba pandemi, terus tiba-tiba perekonomian banyak yang lumpuh, terus memang waktu itu juga banyak PHK. Nah, kira-kira resesi itu tuh contohnya adalah seperti itu. Nah, dan life still go on ya sebenarnya setelah 2020 kita laluin, dan kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan masih bisa bertahan. Nah kayak gitu. Sebenarnya kalau kita mau worry soal resesi ya emang agak deg-degan sih, apalagi kayaknya di sini banyak juga Mam yang punya bisnis, punya usaha gitu ya, gimana ya tahun depan menghadapi resesi gitu. Tapi sebenarnya resesi itu bukan barang baru loh di dunia ini. Kayak kalau pakar ekonomi itu bilang resesi itu sebenarnya adalah siklus, yang dia itu tuh bakalan ada terus-terusan. Kayak waktu tahun 2019 kan kita juga nggak pernah tahu kalau tahun 2020 tiba-tiba yang tadinya diprediksi naik, tiba-tiba anjlok semuanya, bahkan sampai hampir lumpuh di semua tempat. Itu kan kita juga nggak pernah memprediksi. Nah, 2023 ini kan juga katanya diprediksi nanti akan terjadi resesi. Nah, kalau misalnya sebelum kita membahas lebih jauh soal resesi itu kayak gimana, terus nanti kita harus ngapain sih kalau misalnya nanti resesi, yang pertama kita perlu tahu adalah resesi itu sebenarnya apa sih? Nah, ini kalau
secara garis besar, makna dari resesi itu adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk, yang salah satu indikatornya adalah produk domestik bruto negatif, pengangguran meningkat, pertumbuhan ekonomi real negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Jadi 2 kuartal itu tuh 2 triwulan, minimal 1 semester lah. Nah, kayak gitu. Berturut-turut itu mengalami penurunan. Di sini kenapa aku bold hitam, ini sebenarnya ada maksudnya. Jadi kita amatin di sini adalah suatu negara, produk domestik bruto, kemudian pengangguran meningkat, pertumbuhan ekonomi real bersifat bernilai negatif. Nah, resesi itu sebenarnya bahaya nggak sih? Gitu. Resesi itu emang bikin deg-degan sih, tapi resesi itu sebenarnya paling bikin pusing itu tuh untuk siapa? Nah, gitu. Kita sebenarnya perlu sepusing itu nggak sih sama resesi? Mungkin kalau worry sih, ya semua orang kayaknya sama ya. Kita nanti harga-harga juga bisa jadi naik, kemudian kebutuhan pokok juga bisa jadi naik juga, belum nanti sekolah, belum nanti inflasi, nah kayak gitu. Tapi sebenarnya yang paling pusing sama resesi itu adalah kalau di teori ekonomi, teman-teman di sini mungkin banyak ya yang latar belakangnya ekonomi, kita nggak akan bahas ini terlalu dalam, tapi secara umum kalau di teori ekonomi itu ada dikenal 2, yang satu ekonomi makro, kemudian yang satu ekonomi mikro. Ekonomi makro itu adalah ekonomi secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas itu inflasi, pengangguran, tingkat harga, pembangunan ekonomi seperti apa, pertumbuhannya kayak gimana, pendapatan nasional, produk domestik brutonya seperti apa, dan ini bersifat umum, rata-rata di Indonesia secara keseluruhan, rata-rata keadaan ekonominya kayak gimana. Nah, ini adalah ekonomi makro besar. Nah, sementara ekonomi mikro itu lebih dekat ke kita, karena ini mengenai perilaku produsen dan konsumen, di mana itu adalah kita semua. Kita yang punya bisnis, kita yang jadi konsumen, kita yang mengkonsumsi sesuatu, itu masuknya ke ekonomi mikro. Harganya pasar itu kayak gimana, jasa, produk, kuantitasnya, kemudian bisnis, usaha, belanja pribadi, itu nanti seperti apa, itu di ekonomi mikro. Jadi di bedanya di sini, tadi di world hitam yang tadi, ketika kita ngomongin resesi, sebenarnya tadi kan yang dibahas adalah produk domestik bruto, kemudian ada pengangguran, pertumbuhan ekonomi. Jadi sebenarnya resesi itu adalah terminologi dari ekonomi makro. Kemungkinan ekonomi Indonesia tahun depan ini akan turun, dan ini bersifat umum, rata-rata, umumnya. Nah, sementara kita, Mam, sebagai pengatur Menteri Keuangan di rumah tangga masing-masing, bukan hanya Mam Sri Mulyani aja ya di sini Menteri Keuangannya ya, kita semua juga Menteri Keuangan di rumah kita masing-masing, itu kita rancahnya ada di ekonomi mikro, di mana ekonomi mikro ini alhamdulillahnya itu bersifat personal. Jadi setiap orang itu bisa berbeda. Seperti kita lihat tahun 2020 itu kalau kita berkaca kondisi ekonomi Indonesia secara umum, itu kan emang semuanya susah gitu kan. Banyak yang jadi nganggur, terus banyak pokoknya harga-harga tiba-tiba naik, harga masker kemarin kayak gimana tahu kan kita. Nah, terus juga katanya angka kemiskinan juga meningkat, tapi kalau kita lihat secara lebih kecil, di mikronya kecil-kecil, ternyata ada loh kisah-kisah orang yang kena PHK, terus dia buka bisnis, ternyata bisnisnya malah maju. Ternyata ada sektor-sektor tertentu yang ketika pandemi kemarin itu justru mengalami peningkatan. Kayak misalnya, Mam di sini yang bisnis kuliner mungkin juga ngalamin. Orang-orang tiba-tiba butuh, apa sih namanya? Butuh catering. Nah, orang-orang tiba-tiba butuh catering, personal catering. Terus juga orang tiba-tiba butuh personal trainer untuk bisa olahraga di rumah, karena mereka punya banyak waktu. Orang tiba-tiba nyari tanaman. Nah, tukang tanaman itu kemarin
pasti untungnya banyak banget ketika pandemi. Orang tiba-tiba nyari hewan peliharaan, orang tiba-tiba butuh ke salon hewan peliharaan. Nah, ada sektor-sektor bisnis yang ternyata meningkat. Ada personal-personal yang ternyata pengeluarannya berkurang karena misalnya WFH semua orang, jadi biaya transportasinya itu berkurang. Terlepas dari kita GoFood terus ya karena lapar di rumah kan bosen. Nah kayak gitu. Jadi ini mungkin angin segar ya membuat kita sebagai pribadi karena secara ekonomi mikro sebenarnya itu personal, jadi ada di tangan kita. Walaupun nanti kita terdampak, semoga dampaknya nggak terlalu besar ke kita pribadi kalau misalnya kita sudah siap. Nah, sekarang kalau misalnya 2023 itu benar akan terjadi resesi, kapan kita harus worry? Kapan sih kita harus benar-benar khawatir soal resesi kalau misalnya itu beneran terjadi? Ini ada sebuah kalimat dari Profesor Renald Kasali, beliau ini adalah pakar ekonomi, kalimatnya bagus. Ketika angin bertiup kencang, daun-daun kering akan berguguran. Nah, jadi udah jelas, ketika terjadi keadaan darurat, terjadi sesuatu yang danger, bisnis atau orang, personal, yang paling terdampak adalah mereka yang sejak awal memang sudah bermasalah. Jadi kalau ada angin bertiup kencang, itu daun-daun yang gugur itu ya daun-daun yang emang udah kering gitu. Daun-daun yang masih seger itu biasanya nggak gampang ikut gugur. Mereka akan lebih kuat untuk bertahan di pohonnya. Nah, jadi kapan sih kita perlu worry? Kita perlu worry kalau misalnya keadaan kita sekarang itu adalah daun-daun yang kering ini. Nah, kayak gitu. Gimana caranya kita tahu? Kita ini termasuk daun-daun yang kering, apa daun-daun yang seger ya saat ini? Oke, kemarin kan ada tanya, tahan uang, karena cash is king. Semua orang itu harus menahan uangnya, jangan sampai keluar. Kira-kira bener nggak sih? Coba deh, biar agak ini, aku mau tahu ada 54 orang di sini ya. Coba ada yang bisa raise hand atau harus ditunjuk seperti anak SD, kira-kira tahan uang itu tuh kayak gimana sih? Kemarin aku sempat baca nih, ada banyak tips soal tahan uang. Pernah dengar nggak sih? Terus pendapatnya kayak gimana? Oke, Mam Herlina. Tahan uang, tahan membeli barang-barang yang biasa kita beli. Yang penting kebutuhan pokok dulu yang diutamakan. Kebutuhan pokok dulu yang diutamakan, bagus. Iya. Pernah dengar tapi tips ini ya, Mam ya? Pernah dengar. Oke, makasih Mam Herlina. Terus Mam Ipah. Halo. Ya, hampir sama sih jawabannya sama tadi Mam Herlina. Lebih memprioritaskan yang lebih penting dulu lah ketimbang untuk yang kayak sejenis kebutuhan primer gitu, yang foya-foya dan segala macamnya gitu, Mam. Oke, jadi kita harus lebih memprioritaskan yang penting dulu ya. Kita harus punya prioritas gitu ya, Mam Ipa ya. Oke, ya, makasih Mam Ipa. Ini ada Mam Anisah nih, angkat tangan nih. Bener aku tapi mau nanya pertanyaannya agak beda. Yang penting itu apa sih, Mam Anisah? Coba, contohnya yang penting apa? Yang penting itu seperti sandang, lebih ke pangan sih kayaknya. Kalau sandang dan papan kayaknya lebih baik ditahan uang ini, karena kalau misalnya kita maksain buat KPR, maksain buat kayak cicilan-cicilan, ini aku denger ya, tapi nggak tahu nih, makanya mau tanya sama Mams. Akan ada kenaikan suku bunga yang luar biasa di tahun 2023 ini, apakah benar atau enggak gitu. Oke. Ini malah nanya balik ya. Oke, bentar. Kalau skincare itu penting nggak? Skincare penting dong. Kalau apakah tahun 2023 kita perlu nggak pakai skincare nggak nih? Balik lagi ke tradisional kayaknya agak ribet ya.
Oke, kita udah terbiasa kan pakai sunscreen, retinol dan segala macamnya gitu ya. Iya, mungkin beratnya diturunin kali ya, Mom. Oke. Jadi ini seru nih. Suku bunga akan naik atau enggak 2023 ya kan ya, Mam ya? Kebetulan ini aku barusan baca berita The Fed udah naikin suku bunga, tapi nggak tahu Bank Indonesia nanti akan naikin suku bunga juga atau enggak. Nah, tapi itu memang bukan, kita nggak akan bahas itu terlalu dalam. Kayak misalnya kalau suku bunga naik, sebenarnya deposito, tabungan itu juga bunganya akan naik juga. Buat orang-orang yang punya simpanan itu akan menguntungkan, tapi buat orang-orang yang punya cicilan nih, nah itu akan agak deg-degan karena bunga cicilan juga pasti akan naik, bunga kredit juga pasti akan naik. Nah, kita bahas, makasih ya Mam Anissa ya. Oke, kita akan lanjutkan tahan uang. Nah, tahan uang ini sebenarnya agak tricky karena ketika uang ditahan, kita menjaga uang untuk kita sendiri, kita nggak mau ngeluarin uang, kita nggak mau menggelontorkan uang, ekonomi itu justru bisa mandek, Mam. Jadi kita nggak cuman akan resesi, bisa-bisa kita malah jadi stagnansi, kita berhenti, ekonomi berhenti, mandek, macet. Karena yang biasanya nih ada tukang sayur lewat nih, kita tahan uang, jangan beli di tukang sayur itu mahal. Kita langsung beli ke pasar, ke petani, yang kayak gitu. Atau biasanya tukang roti lewat, biasanya kita sarapan roti. Karena tahan uang, kita jangan sarapan roti lah, nggak usah beli di tukang roti. Ya, ini tukang roti ini jadi nggak punya penghasilan, gitu kan. Padahal sebenarnya ini ada sebuah teori ketika terjadi krisis yang biasanya membantu perekonomian pulih, itu justru adalah ekonomi kecil. Karena orang-orang yang di tingkat kita nih, Mam, kita itu tetap menggerakkan ekonomi dengan berbelanja di tetangga, pasar tetap jalan, kita tetap jajan gorengan, kita tetap minum, beli di warung sebelah, nah kayak gitu. Justru karena kita masih punya budaya konsumtif kayak gitu, itu ekonomi itu masih jalan, walaupun pelan. Karena apa? Karena ada perputaran uang di situ. Kita itu menjaga perekonomian tetap bisa jalan. Justru itu akan ada di tingkat-tingkat kecil, UMKM, di ekonomi mikro, justru di bisnis-bisnis kecil, mikro, home industry. Nah, itu justru yang membantu, karena kita tetap beli tempe, pabrik tempe tetap buka, kita tetap butuh tahu, pabrik tahu tetap buka. Nah, kayak gitu. Justru kalau kita menahan uang secara tidak bijak, itu justru kita malah bisa nyetop itu yang biasanya lauk kita tahu sama ayam. Ini kan kita nahan uang, tahunya nggak usah belilah, nggak usah beli tahu dulu. Nah, kayak gitu. Kadang-kadang hal kayak gitu nih, kalau yang tidak bijak dilakukan, justru akan memperparah keadaan, karena kita panik, uang kita tahan semua, akhirnya nggak jalan ekonominya. Jadi sebenarnya ada kalimat yang lebih bijak menurut aku ya, daripada tahan uang untuk menghadapi resesi. Itu adalah kelola uang. Jadi kelola uang yang kita punya agar kita bisa menjadi daun-daun yang segar, biar ketika tertiup angin nggak langsung terbang kemana-mana. Nah, kayak gitu. Gimana sih cara mengelola uang? Coba Mam selama ini ada nggak ya yang udah merasa mengelola uang? Apa sih yang dilakukan dalam mengelola uang? Kayak ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu, bukan ibu rumah tangga maksudnya, ibu-ibu yang ada di rumah tangga ini biasanya adalah orang yang memang job desk-nya adalah mengelola keuangan di rumah, gitu kan. Nah, itu selama ini apa sih yang dilakukan mengelola uang? Coba satu orang. Ada yang berani nggak? Mengelola uang itu seperti apa sih? Ayo. Ada yang berani nggak nih sharing? Coba, oke, Mom Maisa. Iya. Sebelumnya izin off cam ya, Mom Dian ya. Oke. Mungkin dari sisi pribadi dalam melakukan pengelolaan uang, biasanya dari pendapatan yang ada kita alokasikan
di pos-pos mana yang priority, mana yang memang secondary gitu, maksudnya mana yang prioritas itu kita dahulukan di pos di sana. Terus untuk kebutuhan-kebutuhan yang sekunder mungkin porsinya persentasenya lebih kecil nih dibanding kebutuhan prioritas. Itu sih kalau dari aku, untuk lebih di sejak awal sudah mulai mempos-poskan sesuai dengan alokasi pengeluarannya masing-masing. Itu sih. Good, bagus banget Mama Isa. Jadi kita harus punya prioritas di mana yang kita pasnya lebih besar, di mana pasnya lebih kecil ya. Oke, itu nanti juga akan dibahas di belakang, bagus banget. Tapi sekarang aku mau tahu siapa, nggak usah dijawab, mungkin raise hand aja. Aku mau tahu kira-kira ada berapa banyak sih orang di sini, Mam di sini, yang belum ada bayangan sama sekali sebenarnya mengelola uang tuh kayak gimana sih. Mungkin selama ini cuman kayak, ya asal yang kebutuhan pokok kebeli aja deh, gitu. Asal anak-anak bisa makan deh, asal sekolah masih kebayar deh, masih ada nggak yang kayak gitu? Atau yang masih belum ada clue mengelola uang tuh harusnya gimana ya aku ya, gitu. Ada nggak? Kalau misalnya nggak ada, kita bisa lebih advance nih. Oke, Mom Herlina, it's okay. Semua orang memulai dengan nggak tahu apa-apa. Masih, ya udah yang penting yang masuk dan yang keluar itu seimbang ya, mau ada Mam-Amam juga. Oke, udah? 2/58 ya? Wah, keren banget berarti nih yang lain. Oke, makasih Mom Herlina, Mam-Amam ya. Jadi kita bisa mulai kalau misalnya Mom Marisa, oke. Jadi kita bisa diskusi lebih lanjut sebenarnya mengelola uang itu kayak gimana sih, sekalian kita berkaca sebenarnya selama ini mengelola uang kita itu sudah tepat atau belum, walaupun yang akan kita bahas di sini adalah mengelola uang secara umum. Jadi di sini masih pakai perspektif aku ya, Mam. Nanti kalau misalnya ada yang tidak relevan, itu bisa kita bahas, kita diskusikan, atau bisa dipersonalisasi. Karena tadi ekonomi mikro itu sifatnya adalah personal. Jadi setiap orang itu kebutuhannya pasti akan berbeda, prioritasnya akan berbeda, jadi cara mengelola uangnya juga pasti akan berbeda. Di sini, gimana sih cara untuk memulai mengelola uang? Yang pertama, kita harus tahu dulu kemana uang kita pergi. Kita biasanya tahu dari mana uang kita datang. Ada yang gaji, ada yang omset, ada yang dikasih sangu, ada yang banyak lah dari mana-mana. Kita tahu dari mana uang kita datang. Tapi yang sering jadi jokes, itu kayak uang cuma numpang lewat aja, rekeningnya cuma kayak pipa aja, gitu, cuma lewat aja, masuk tiba-tiba keluar, masuk tiba-tiba hilang, masuk tiba-tiba hilang. Nah, mulai sekarang selain kita harus tahu dari mana uang kita datang, kita juga harus tahu kemana uang kita pergi. Karena kalau kita nggak tahu uang kita kemana perginya, itu kita nggak bisa mengelola uangnya kayak gimana. Kita jadi nggak bisa. Kira-kira sebenarnya uang kita harus pergi semua nggak sih? Atau seberapa banyak sih uang yang masuk itu harus keluar? Itu kita jadi nggak punya perkiraan. Dan ini, Mam, bukan masalah besar kecilnya uang yang masuk. Karena selama ini, kalau misalnya diskusi soal mengelola uang, itu selalu ada orang-orang yang berpendapat, sebelum kita mulai diskusi, dia berpendapat gini, ya kamu mah enak, uangnya yang masuk banyak yang bisa dihitung. Dan aku yang penting kebeli beras aja, apanya yang mau dihitung. Nah, kita hilangkan mind block kayak gitu. Mau cuman kebeli beras, mau cuman kebeli popok, mau cuman kebeli apapun, kita harus tahu sebenarnya uang kita itu pergi kemana. Mau dibilang cuman kebeli beras aja, tapi kan kita nggak tahu uang beras itu sebenarnya yang kita butuhkan itu seberapa banyak sih? Apakah kita emang benar-benar habis buat beli beras doang? Apa kadang-kadang kan kita habis beli beras terus beli seblak gitu kan, Mam? Beli berasnya sekilo gitu. Itu kira-kira sebulan 5 kali lah, beli seblaknya juga berarti 5 kali beli seblak gitu kan. Ternyata lebih banyak uang yang dipakai buat beli seblak daripada seblak dan kawan-kawannya daripada yang buat beli beras. Nah, kadang-kadang kayak gitu tuh. Jadi di sini tadi ada Mam yang bilang skala prioritas ya kan. Di sini kita harus tahu dulu. Ada 4 kuartal pengeluaran. Yang pertama adalah pengeluaran yang penting dan mendesak, urgent. Ada di sini.
Kemudian ada pengeluaran yang sebenarnya nggak penting sih, tapi mendesak. Ada di yang kedua. Yang ketiga adalah pengeluaran yang sebenarnya penting, tapi belum mendesak, masih bisa nanti-nanti dulu. Terus yang terakhir adalah pengeluaran yang ini tidak penting, tidak urgent. Waktu pertama kali, Mam, aku bikin list mana pengeluaranku yang sebenarnya penting dan urgent, tidak penting dan urgent, penting dan tidak urgent, tidak penting, tidak urgent. Aku kaget karena ternyata selama ini tuh aku, dulu sebelum aku kenal ini, aku adalah orang yang hidup dari satu gajian ke gajian yang lain. Jadi, mau tanggal 25 nih, kebetulan kan aku gajian tanggal 25 ya, Mam. Mau tanggal 25, aduh kapan tanggal 25, uang aku udah habis, nah kayak gitu. Nah, begitu aku breakdown nih, selama ini sebenarnya uang aku tuh habis kemana sih, gitu. Karena kayaknya aku nggak ngerasa aku orang yang suka beli barang-barang fancy, enggak. Aku beli barang-barang mahal gitu, enggak. Tapi kok tetap aja uangnya habisnya tuh kemana, gitu. Setelah aku breakdown semuanya, aku list apa aja yang aku keluarin, aku kaget karena ternyata gaji aku yang selama ini tuh habis sebelum gajian, hampir habis sebelum gajian, hanya cukup untuk bertahan hidup sebelum gajian. Itu ternyata paling besar pengeluarannya ada di sini. Hal-hal yang tidak penting dan tidak urgent. Aduh, pengen cilok. Aduh, batagor enak deh. Aduh, pengen ngemil. Aduh, kayaknya sepatu ini lucu deh. Nah, hal-hal kayak gini nih, yang kalau misalnya kita nggak tahu skala prioritas kita lebih mudah terjebak di hal-hal yang tidak penting dan tidak urgent. Apalagi sale tanggal cantik. Ini bulan 11, nanti tanggal 11 akan ada 11-11. Nah, biasanya yang nggak butuh tiba-tiba jadi butuh. Sikat WC yang nggak ada bulu-bulunya, kayaknya yang dari silikon itu kayaknya aku butuh deh. Padahal selama ini kita nyikat WC aja sebulan sekali belum tentu. Nah, kayak gitu. Tiba-tiba barang yang sepatu kita udah punya, alas kaki kita udah punya, tapi kayaknya wedges lucu deh. Besoknya, tapi kayaknya yang haknya agak tinggi dikit lucu deh. Nah, kayak gitu. Wah, ini mumpung diskon nih, kapan lagi diskonnya? Nah, kita harus tahu nih, di 4 tempat ini, itu sebenarnya apa aja sih pengeluaran kita, yang di sini itu apa, di sini apa, di sini apa, di sini apa. Setiap orang bisa beda. Contohnya kalau di aku ya, Mam. Di aku itu, kalau kebutuhan yang penting dan urgent buat aku, itu adalah selain pangan sehari-hari, juga ada sekolah anak. Itu menurutku adalah hal yang penting dan urgent. Termasuk kalau buat aku, skincare dasar, kayak sunscreen, terus cleanser. Sorry. Nah, itu adalah skincare dasar yang menurutku masuk ke penting dan urgent. Jadi, setiap bulan memang harus ada pengeluaran untuk itu. Terus, untuk hal-hal yang tidak penting tapi urgent, kalau aku, itu biasanya adalah kondangan, kado, yang itu bukan hal yang penting banget, tapi menurutku, aku nggak bisa kalau nggak ngasih. Kemudian, itu juga mendesak, karena tiba-tiba dapat undangan ulang tahun, harus ngasih kado. Tiba-tiba dapat undangan nikahan, harus ngasih amplop. Tiba-tiba dapat kiriman seragam bridesmaid, berarti kan harus jahit. Nah, hal-hal kayak gitu dia tidak penting, tapi urgent. Nah, itu kalau aku pribadi, aku juga bikin anggaran untuk itu. Jadi ada satu pos yang memang tujuannya adalah pos untuk kado, untuk sosial namanya di tempatku. Jadi emang untuk sesuatu kayak misalnya ponakan tiba-tiba datang harus ngasih uang saku, nah itu diambilnya dari pos ini. Jadi kita tidak akan mengganggu si penting dan urgent ini. Kemudian yang ketiga itu hal yang penting, tapi sebenarnya penting sih, tapi ini nggak urgent. Bisa nanti dulu, gitu. Kayak misalnya, aku kemarin sempat di rumah itu ada satu motor, dipakai buat nganter anak sekolah. Nah, aku ke stasiun butuh motor. Nah, itu sesuatu yang penting, tapi nggak harus sekarang juga kita beli.
nggak harus sekarang juga kita miliki. Jadi itu masih bisa ditimbang-timbang, kapan ya kira-kira aku mampu beli ini, apakah aku harus nyicil, atau aku harus ngumpulin uang untuk beli ini cash nantinya, atau itu sebenarnya hal yang bisa ditunda, aku masih bisa pakai online, atau kayak gimana. Nah, itu nanti di sini nih antara bisa di hold, kita juga bisa minta bantuan orang, kita juga bisa apakah bisa dicicil, nggak langsung dibeli sekarang banget, nah kayak gitu. Itu perencanaannya nanti juga akan beda di sini. Penting tapi nggak urgent, nggak harus sekarang banget kita untuk belinya. Kemudian yang terakhir, tidak penting, tidak urgent, ini nggak usah di-list karena pasti banyak banget. Coba, Mam, buka aplikasi online shopping di HP kita masing-masing, terus lihat barang-barang di keranjang. Kemudian di-list ke sini semua. Pasti paling banyak barang-barang di sini. Yang kita nggak beli itu sebenarnya nggak apa-apa. 3 bulan kita nggak beli dan kita sebenarnya nggak pernah butuh itu. Nah, kayak gitu. Hal-hal yang tidak penting dan tidak urgent, ini bisa kita tahan dulu untuk membelinya. Tapi kita masih boleh nggak sih beli ini? Boleh, nanti. Ada tekniknya agar kita tetap bisa beli yang barang-barang yang tidak penting dan tidak urgent. Oke, yang pertama harus dilakukan setelah tadi kita tahu skala prioritasnya, kita harus melakukan financial check up. Ada yang pernah melakukan financial check up nggak? Coba. Ada yang pernah? Nggak ada? Karena kalau tanpa financial check up, itu sama kayak tanpa kita pergi ke dokter, kita nggak tahu kita sakit apa. Kita nggak bisa mendiagnosa keuangan kita ini di tahap mana, sehat atau enggak, rencana kita itu apa, ketika kita tidak tahu kondisi keuangan kita sendiri. Ada beberapa, ini sebenarnya kalau lebih kompleks, ini sangat personal, tergantung tujuan keuangan kita itu apa, kemampuan kita sekarang seperti apa, terus yang kita harapkan nanti apa, terus yang kita miliki itu apa. Nah, financial check up ini mau ngeliat start kita tuh dari mana sih untuk mencapai finish. Jadi nanti jalannya akan berbeda ketika startnya beda. Kayak gitu. Kalau sederhananya, financial check up ini, coba Mam tanyakan ke diri Mam masing-masing, kita tanya ke diri kita masing-masing. Yang pertama terkait cash flow. Jadi, kalau misalnya kita mau mengelola uang, bukan menahan uang ya, mengelola uang, kita harus tahu cash flow kita itu seperti apa. Tadi, kita harus tahu uang kita itu lari kemana. Kita, yang pertama harus kita lakukan adalah mencatat, tapi memang nggak satu persatu. Jadi kayak 1 bulan itu aku punya mengalokasikan sekian untuk ngasih ke Polcep, ke kayak di lampu merah gitu misalnya. Bahkan hal-hal kayak gitu tuh dicatat. Jadi kita tahu ada alokasi sebulan itu sekian. Ketika itu udah habis, terus kita nambah lagi sekian, itu ada catatannya. Terus juga jajan apa aja, terus biaya parkirnya, nah kayak gitu itu sebenarnya itu kecil-kecil, tapi kalau misalnya Mam coba catat itu sebenarnya banyak yang kita keluarkan untuk itu. Nah di sini di cash flow ini, setelah kita tahu cash flow kita, uang masuk dan uang keluar, kita catat semuanya, bahkan sampai yang paling kecil. Sebelum kita kelompokkan, yang pertama kita tuh harus catat dulu. Ketika kita udah catat semuanya, baru kita kelompokkan tadi. Di penting dan urgent, tidak penting dan tapi urgent, terus di penting tapi tidak urgent, atau di tidak penting dan tidak urgent. Termasuk juga hal-hal yang kita ingin capai, kita ingin beli, itu dimasukkan ke sebelah mana. Itu semuanya harus tercatat, karena kalau cuman ada di kepala, itu biasanya akan menguap, hilang ketika kita mikirin hal-hal lain. Yang pertama dari sisi cash flow, setelah kita tahu cash flow kita harus menganalisis, tanya ke diri sendiri. Pengeluaran dan penghasilan kita tuh sebenarnya seimbang nggak sih? Kalau seimbang, alhamdulillah. Kalau misalnya ternyata nggak seimbang,
itu berarti pilihannya cuma 2. Mengurangi pengeluaran atau menambah penghasilan. Ini juga salah satu cara untuk bertahan nanti ketika ada misalnya tahun depan terjadi resesi atau krisis atau apapun. Kira-kira cash flow kita ini masih seimbang nggak? Apa sih yang harus diubah? Habit apa sih dari pola konsumsi kita yang bisa berubah biar si cash flow ini seimbang. Kalau emang udah tight banget, udah ketat banget, udah pokok doang nih yang keluar tapi ternyata masih nggak seimbang, berarti pilihan lainnya ya cuman menambah penghasilan. Kemudian yang kedua, kira-kira di kondisi perekonomian ke depan, apalagi teman-teman yang punya bisnis nih, penghasilan nanti akan meningkat atau menurun ya? Gitu. Kalau nanti terjadi resesi, kalau terjadi krisis, kira-kira penghasilan kita nanti akan meningkat atau turun ya? Kalau misalnya bisnis nih, aduh kayaknya tahun depan susah deh. Nah, mulai sekarang kita harus punya strategi gimana sih caranya menghadapi tahun depan. Nah, kayak gitu. Kita harus udah punya skenario. Kalau misalnya tahun depan pendapatan kita turun, apa sih yang harus kita lakukan? Kalau tahun depan pendapatan kita turun, pola konsumsi mana sih yang harus kita ubah? Kalau misalnya pendapatan kita naik, pos mana sih yang harus kita lebihkan? Kemudian yang ketiga, bagaimana perbandingan pengeluaran dari bulan-bulan sebelumnya? Ini kita juga harus tahu. Jadi mumpung ini masih November dan masih kayaknya masih awal bulan ya. Oh iya, masih awal bulan, masih ada 2 bulan lah bisa jadi pembanding. Di Januari, Februari nanti, sebenarnya ada banyak perubahan nggak sih? Soalnya kadang-kadang bahkan ketika kemarin tahun 2020 pun, itu ketika kita lihat kembali, ternyata pola konsumsi kita tuh nggak banyak berubah gitu. Mungkin kita kehilangan dana untuk foya-foya, untuk staycation, nah kayak gitu. Tapi pola konsumsi kita secara umum itu tuh sebenarnya nggak terlalu banyak berubah, keluar masuknya nggak terlalu banyak berubah. Nah, perbandingan ini tuh yang bisa bikin kita tahu pola kehidupan kita itu kayak gimana, pola ekonomi di rumah kita itu kayak gimana. Sebenarnya sekarang kita sehat atau enggak. Terus kalau nggak sehat, apa yang harus diperbaiki. Kalau misalnya sudah sehat, apa yang harus dipertahankan, nah kayak gitu. Apa yang bisa ditingkatkan lagi. Kemudian yang terakhir tadi, nggak kalah dari setelah kita catat, kita di situ setelah kita prioritaskan, kita jadi tahu pengeluaran kita tuh sebenarnya masih bisa kita optimalkan nggak sih gitu? Apa emang udah mentok segitu atau masih bisa kita optimalkan? Selanjutnya kita di financial check up. Ini kita juga harus melihat kewajiban kita saat ini itu apa aja. Kewajiban ini adalah tanggungan kita. Yang pertama, tren cicilan kita ini masih sehat nggak sih? Nah, ini yang harus kita lihat di zaman pay later kayak gini. Semua sekarang bisa bayar nanti. Sebenarnya, kartu kredit pay later itu bukan sesuatu yang salah. Tapi, jangan kita jadikan itu sebagai tradisi kita untuk mencicil. Jadi, kalau aku nih pakai pay later atau kartu kredit, itu dipakai emang untuk sebagai alat transaksi, karena biasanya ada diskonnya, ada cashback-nya, ada poin yang emang dikumpulin. Tapi begitu tagihan datang, itu harus dibayar full, dan itu harus sudah dicatat sebagai pengeluaran. Ketika tagihan datang, kita harus sudah siap bayar. Jangan bayar dengan biaya minimum, karena biayanya, bunganya itu akan lebih tinggi daripada kita beli cash. Nah, kayak gitu. Apalagi untuk hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu kita butuhin. Nah, ini harus kita list nih. Kita harus punya catatan, list tren cicilan kita itu sekarang masih wajar atau enggak, masih sehat atau enggak. Nah, kalau secara teori, cicilan non-mortgage itu cicilan yang bukan untuk aset, kayak misalnya rumah. Bukan kayak gitu, tapi cicilan untuk misalnya barang-barang konsumtif, misalnya handphone, atau laptop,
tapi bukan yang memang kita butuhkan untuk produktif. Atau misalnya TV gitu. Jadi cicilan konsumtif itu maksimal 15% dari pendapatan tahunan. Jadi kita harus tahu juga nih 1 tahun pendapatan kita tuh sebenarnya berapa. Kemudian cicilan kita itu tuh setiap tahun itu tuh berapa. Itu maksimal 15%. Itu baru bisa dibilang kita sehat. Kalau udah lebih dari 15%, harus dikurangin, Mam. Mau nggak mau harus ada yang ditutup cicilan konsumtifnya. Jadi, mungkin kita bisa membiasakan diri sebelum kita memutuskan untuk, oke, aku akan nyicil HP. iPhone sekarang bisa kok dicicil 24 kali, gitu. Samsung Flip yang bisa ditekuk-tekuk gitu, itu bisa kok dicicil sampai 36 kali. Nah, kayak gitu. Sebelum kita memutuskan beli itu, kita hitung dulu nih, kita udah punya cicilan apa aja, terus dalam 1 tahun itu, cicilan kita dibandingin sama pendapatan tahunan kita, itu tuh udah 15% atau belum. Kalau udah 15%, ya berarti kita harus tahan dulu, jangan beli itu. Nanti kalau udah ada yang lunas, nanti kalau ada slot lagi, baru kita bisa beli itu. Karena maksimal 15%, makin kecil, makin bagus. Kemudian yang kedua, apakah akan ada tagihan yang sulit kita selesaikan ke depan jika kondisinya itu susah, atau bahkan tagihan yang kita sekarang itu sulit selesaikan. Kayak, aku dulu sering terjebak di ini. Mumpung aku punya kartu kredit, aku beli tiket pesawat pulang pergi buat mudik. Padahal aku tuh nggak punya alokasi untuk mudik sebenarnya. Karena dulu aku masih hidup dari gaji ke gaji, nanti aku tunggu gajian bulan depan aku bisa nih nyicil tiketnya. Padahal sebenarnya gajian bulan depan, itu tuh aku nggak punya alokasi untuk bayar tiket ini. Jadi ketika itu aku potong buat bayar tiket, nanti aku akan kesulitan sebenarnya di sehari-harinya, gitu. Karena udah tergerus buat bayar si tiket ini. Karena kan dia cuma di hold doang kewajibannya. Jadi jangan salah, di hold kewajiban itu bukan berarti kita kewajibannya berkurang. Kewajibannya tetap, cuman dibayarnya jadi bulan depan. Jadi ketika kita pakai pay later, itu akan masuk ke budget bulan depan, bukan budget saat ini. Kalau sekarang kita udah punya anggaran, ya kita jadi anggarannya sisa buat bayar bulan depan. Ketika kita pakai pay later sekarang, kita harus yakin bulan depan kita punya budget untuk membayar si pay later ini. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus check up nih kewajiban kita, kira-kira akan ada tagihan yang susah kita selesaikan nggak di kondisi kita sekarang. Apalagi kondisi ke depan. Misalnya tadi di cash flow, prediksinya kita ke depan itu pendapatannya ada kemungkinan turun. Misalnya pahit-pahitnya nih, misalnya memang udah ada isu-isu PHK di kantor suami, kayak gitu misalnya. Nah, hal-hal kayak gitu nih harus udah kita perkirakan dari sekarang, kita hitung dari sekarang, jadi kita tahu apa yang akan kita lakukan nanti ke depan. Jadi kita jangan pakai budaya yang kayak, aduh, gak usah lah, itu direncanakan, pamali, nanti malah kejadian, nggak kayak gitu. Semua harus direncanakan dari awal emang. The worst case, kita harus udah punya rencana untuk mengatasinya. Nah, kayak gitu. Kalau emang udah ada isu-isu kayak gitu, ya kita harus udah siap. Jangan nanti pamali, udahlah, bismillah aja. Nah, kayak gitu. Masalahnya bismillah aja, itu selain tawakal, kita kan juga harus ikhtiar ya. Nah, bismillah aja itu bagian dari tawakal, tapi ikhtiarnya mana? Nah, kayak gitu. Kita harus punya mitigasi resiko dulu di awal. Jadi, akan lebih baik ketika sudah ada isu ke depan itu akan turun, di personal kita, menurut financial check up kita harus udah punya mitigasinya dulu di awal. Kemudian, yang terakhir ini aku tambahin soal asuransi. Asuransi ini tuh maksudnya adalah sesuatu yang bisa mengcover kejadian tak terduga yang nanti akan kejadian. Misalnya kita zaman sekarang asuransi kesehatan udah banyak ya, teman-teman pasti punya BPJS ya. Kalau yang BPJS-nya macet bisa dilihat dulu, kira-kira gimana nih BPJS-nya sekarang gitu misalnya.
masih bisa dikejar nggak ya buat dibayar sekarang, karena BPJS sekarang kalau nggak salah nggak bisa ya kita tutup sekarang baru langsung dipakai gitu kalau udah macet, kayak harus ada nunggu dulu apa gimana gitu, aku nggak ngerti. Nah, karena nggak ada nih istilah ini zaman lagi susah, orang nggak boleh sakit. Nah, kita harus tahu ketika zaman susah terus kemudian sakit, itu kira-kira bisa nggak sih kita punya sesuatu untuk mengcover dalam keadaan darurat nggak sih? Gitu. Preminya mampu nggak sih kita bayar? Terus apakah preminya itu masih bisa masuk ke dalam budget bulanan kita nggak sih? Nah, kayak gitu. Jadi, kalau aku pribadi, menurutku pribadi, asuransi kesehatan ini penting banget, apalagi di musim yang kayak sekarang ini. Kayak orang itu tuh gampang banget sakit, dan banyak banget sakit-sakit yang kita tidak bisa prediksi. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau saran aku pribadi ya, kalau ada yang BPJS-nya macet, silahkan segera diurus, karena itu akan sangat berpengaruh. Kayak pengalamanku pribadi, Mam, suatu hari suami tuh tiba-tiba demam. Katanya sakit perut. Udah nih, periksa lah, katanya sakit pencernaan apa segala macam, lalalala. Padahal pagi tuh masih berangkat ke kantor, dia pulang tuh demam. Nah, terus malamnya, karena dia udah nggak tahan kan, perutnya sakit, kita ke UGD. Di UGD langsung dibilang dirawat, karena katanya sakit pencernaan. Lambung, nunggu dokter besok. Setelah dicek dokter, ternyata usus buntu. Dan usus buntunya itu benar-benar yang udah pecah, yang harus langsung dioperasi. Jadi, begitu dioperasi, udah, alhamdulillahnya karena aku pribadi juga punya asuransi kesehatan, jadi itu semua udah di-cover asuransi. Pas aku lihat nih tagihan, itu 44 juta. Yang aku tuh mikir kayak, gimana ya kalau kita nggak punya asuransi kesehatan, kita nggak punya loh uang 44 juta buat bayar ini. Yang kemarin itu, kamu masih ngantor loh, gitu. Tiba-tiba hari ini harus operasi terus habis 44 juta gitu tagihannya. Itu kan sesuatu yang benar-benar unpredictable banget, gitu. Jangan sampai kita pakai yang pokoknya zaman susah nggak boleh sakit, nggak bisa, kita nggak bisa mengendalikan itu gitu. Jadi mending kita punya cadangan untuk dalam keadaan darurat. Jangan sampai keadaan darurat kita itu tuh mengganggu kehidupan kita, yang cash flow kita yang pokok gitu, kebutuhan pokok kita jangan sampai jadi nggak bisa gara-gara ada keadaan darurat. Nah, selanjutnya di sini ada dana darurat. Nah, dana darurat itu beda sama asuransi. Tadi keadaan darurat, di sini ada dana darurat. Dana darurat itu teman-teman masih pernah dengar, dana darurat itu menentukan berapa lama kita mampu bertahan jika kita tidak punya penghasilan. Nah, ini setiap orang, setiap keluarga wajib punya dana darurat. Karena kita nggak pernah tahu tiba-tiba bisnisnya, ini sesuatu yang semoga tidak terjadi ya, tapi kadang-kadang kan tiba-tiba bisnisnya berhenti karena krisis, atau tiba-tiba ada PHK, atau tiba-tiba bahkan yang wajar, pensiun. Nah, kayak gitu. Pensiun itu tiba-tiba penghasilan kita berkurang loh. Kita walaupun misalnya nih, ada pensiunan yang kayak pegawai negeri gitu, misalnya masih ASN gitu, masih dikasih gajinya kan nggak full, nggak kayak waktu kita masih aktif. Nah, tiba-tiba pendapatannya berkurang. Nah, kalau kita nggak punya dana darurat kayak gitu, kita nggak akan bisa bertahan ketika tiba-tiba ada pendapatan kita berhenti. Harusnya dapur kita tetap harus bisa ngebul. Normalnya, dana darurat itu wajib dimiliki adalah 3-12 kali pengeluaran rutin bulanan. Nah, jadi balik lagi ke cash flow, teman-teman. Jadi kalau kita mau sehat secara keuangan, memang kita nggak bisa lari dari mencatat cash flow, kemana uang kita pergi, karena semuanya akan balik lagi ke situ. Kita harus tahu pengeluaran rutin bulanan itu ada berapa. Kalau tiap bulan beda-beda gimana? Nah, kita harus lihat polanya. Sebenarnya kira-kira itu berapa sih gitu. Karena setiap bulan beda-beda itu pasti ada anomalinya. Kayak tiba-tiba bulan ini banyak banget kondangan, tapi bulan depan nggak ada kondangan. Kayak kemarin waktu pandemi kan sama sekali nggak ada kondangan. Nah, kayak gitu. Jadi biasanya karena ada anomali memang kalau pengeluaran beda-beda. Kalau pendapatan, kalau misalnya omset bisa lah naik turun beda-beda. Tapi kalau pengeluaran biasanya itu sudah ada polanya. Polanya lebih mudah untuk dilihat karena kecuali kita nambah anggota keluarga, biasanya ya itu-itu aja yang kita butuhkan sebenarnya.
Nah, di sini ada satu sumber yang bagus menurutku dari Mas Irfan Bayu, kemenq.go.id. Di sini ada estimasi kalau lajang itu 3-4 kali pengeluaran rutin bulanan. Jadi asumsinya ketika si lajang ini nggak punya penghasilan, dia masih bisa bertahan hidup 3-4 bulan untuk rentang waktu mencari penghasilan yang lain. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau menikah tanpa anak, itu 6 kali pengeluaran rutin bulanan. Menikah, anak tanggungannya 1 orang, itu 9 kali pengeluaran rutin bulanan. Sementara menikah, anak tanggungannya 2 orang, itu 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Nah, di sini sebenarnya kita sesuaikan sama kita ngerasa secure itu berapa. Karena dana darurat ini juga nggak boleh kebanyakan kalau kita memang alhamdulillah nih dikasih pemasukan yang lebih banyak daripada pengeluaran, semuanya dimasukin ke dana darurat sampai 20 kali, bisalah saya 20 bulan bertahan tanpa gaji, nah kayak gitu, itu justru nggak optimal. Kalau misalnya memang sudah lebih dari 12, berarti kita punya uang dingin yang bisa kita salurkan untuk bisa menghasilkan uang lagi yang bisa meningkatkan investasi kita, gitu, meningkatkan aset kita. Jangan dikekep di dana darurat, karena dana darurat ini harus kas setara kas. Kas setara kas itu misalnya uang cash, tabungan, deposito, sesuatu yang liquid, gampang dicairkan. Karena emang kita butuh itu untuk keadaan darurat. Kayak misalnya sesuatu yang agak susah, kayak misalnya nih kemarin kan ada SBR, nah kayak gitu yang itu 3 tahun. Itu nggak bisa jadi dana darurat, karena ketika kita butuh, itu nggak bisa dicairkan sekarang, baru bisa dicairkan kayak 2 tahun lagi, gitu. Padahal kan kita butuhnya sekarang. Jadi dana darurat ini harus bentuknya adalah sesuatu yang mudah untuk bisa kita cairkan, liquid istilahnya, gitu. Jadi kalau udah lebih dari 12 kali, kita bisa alokasikan ke, misalnya kita mau investasi di properti, atau ke saham, atau kemana. Nah, kita bisa alokasikan ke sana. Jangan semuanya di-keep di dana darurat. Dana darurat itu cukup sampai 12 kali aja. Asumsinya, kalau kita sekarang nggak punya penghasilan nih, kan dalam 12 bulan ke depan kita pasti udah, itu cukup waktu untuk mencari penghasilan. Jangan sampai kita terlena dengan dana darurat tergerus terus berkurang. Nah, jadi idealnya adalah ketika misalnya si lajang ini sekarang nggak punya penghasilan, kemudian dia punya dana darurat 3-4 kali pengeluaran rutin bulanan, 4 bulan gitu misalnya, di bulan kedua dia udah punya penghasilan, ya dia harus nutup lagi, si dana darurat ini harus ditambah lagi sampai 4 kali pengeluaran, nah kayak gitu. Jadi emang ini di-keep untuk kalau misalnya kita menghadapi krisis, keadaan darurat, kebangkrutan, nah kayak gitu. Ini untuk kita bisa bertahan hidup, kita bisa memulihkan ekonomi kita, tanpa kita harus berhenti makan. Kemudian, kalau misalnya kita punya anggaran, itu keluarnya prioritasnya kemana sih? Nah, kadang-kadang gitu. Sering ada pertanyaan, Mbak, kalau mau invest, paling bagus di mana ya? Itu bukan sesuatu yang bisa dijawab di dalam sebuah forum, karena itu akan balik ke diri kita masing-masing. Invest paling cocok buat kita tuh apa? Gitu. Dan harus ada pertanyaan, semua udah terpenuhi dulu belum sebelum investasi, gitu. Kayak zaman sekarang tuh fintech banyak nih, peer to peer, investasi apa bla 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 gitu. Sekarang investasi saham tuh gampang bla 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 gitu. Tapi kalau kita belum paham dan uang kita itu terbatas, dana kita terbatas, apa dulu sih yang harus kita penuhin gitu. Jangan sampai kita terlunta-lunta karena kita pengen ikut tren, oh si orang ini tuh invest, besok dia dapat imbal hasilnya jadi gede gitu. Pertama 5 juta pertama saya, nanti jadi 1 miliar pertama saya. Sekarang kan banyak yang kayak gitu tuh. Jangan ke sana dulu kalau dana kita terbatas. Kalau kita sudah punya uang dingin itu tadi, semua sudah terpenuhi, baru kita boleh bermain-main ke sana. Karena high return itu high risk. Yang pertama, yang harus kita penuhi dulu adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu kalau di prioritas tadi adalah kebutuhan yang penting dan mendesak, sampai kurang penting tapi mendesak kalau buat aku. Itu adalah kebutuhan pokok yang memang setiap bulan mau nggak punya uang harus keluar.
Kemudian yang kedua adalah kewajiban, karena kewajiban ini ketika kita tunda, ketika kita nggak mampu untuk membayar, itu akhirnya akan jadi resiko di kita, karena cost-nya akan naik. Kalau nunggak, pasti ada denda. Nah, kayak gitu. Jadi, memang kewajiban ini juga harus diprioritaskan. Semua uang yang masuk itu harus diposkan dulu ke kebutuhan pokok, kemudian diposkan dulu untuk membayar kewajiban, sebelum kita mikirin yang lain. Tapi, dana darurat aku gimana? Aku lagi ngumpulin dana darurat nih, kan katanya 12 kali pengeluaran nih. Gitu, itu butuhnya sekian banyak, gitu. Kalau misalnya yang pertama sama kedua, ini belum terpenuhi, kita penuhi dulu yang pertama dan kedua. Tapi kalau misalnya udah terpenuhi, kemudian baru kita masukkan mulai menabung untuk dana darurat. Dana darurat ini bisa dicicil, bisa ditabung. Aku pun setiap bulan itu masih masukin uang ke pos dana darurat. Karena saat ini belum cukup sesuai sama target yang pengen aku dapat, jadinya masih masukin pos setiap bulan. Nggak apa-apa dari 100.000, 200.000, dari berapapun yang kita mampu, bahkan 50.000, itu lama-lama dia akan naik, lama-lama kita akan settle. Kemudian setelah dana darurat sudah kita penuhi, nah, sudah bisa kita penuhi, walaupun masih nabung misalnya, it's okay, itu ada tabungan. Tabungan ini lebih ke prosperity sih. Jadi, seseorang itu dikatakan dia sudah makmur ketika dia bisa punya tabungan 10% dari kekayaan bersihnya. Nah, jadi dari pendapatan, itu idealnya kita emang menyisihkan 10%, dan itu harus disisihkan di awal. Nah, tabungan ini beda sama dana darurat, dalam keadaan darurat pun tabungan harusnya tidak tergerus. Gitu. Jadi ini kita bisa di instrumen-instrumen investasi, instrumen-instrumen yang lebih apa ya, tidak terlalu liquid, itu bisa. Kemudian setelah itu, karena tabungan ini sebenarnya ada juga orang yang tabungan itu harus punya tujuan, karena kalau nggak punya tujuan, nanti akhirnya kita akan gampang banget jadi kantong Doraemon. Jadi 4 sama 5 ini sebenarnya mirip sih, masa depan. Jadi tabungan yang punya tujuan. Kayak misalnya kita mau pensiun, kita ketika pensiun harus punya uang berapa biar kita bisa hidup seperti ketika kita masih gajian full. Saya tidak mau menurunkan lifestyle saya setelah saya pensiun. Jadi saya harus punya uang sekian yang ditaruh di mana biar nanti saya masih bisa hidup seperti ketika saya masih aktif bekerja. Nah, itu contohnya. Itu adalah tabungan dengan tujuan. Atau misalnya, aku nabung untuk nanti anak aku kuliah. Anak aku harus S2 di luar negeri. Kalau nggak dapat beasiswa, aku udah punya uangnya. Nah, misalnya kayak gitu. Terus, tabungan juga bisa untuk kebutuhan yang penting, tapi tidak mendesak. Itu adalah tabungan-tabungan yang punya tujuan. Sebenarnya itu bisa harus kita sisihkan di awal 10% sebisa mungkin, ketika 1, 2, 3 ini udah bisa kita penuhi. Tapi untuk 3 dana darurat ini nggak harus full, udah 12 kali baru kita nabung ya, itu sebenarnya bisa kita alokasikan. Kemudian yang terakhir, baru investasi. Investasi di sini maksudnya adalah investasi di instrumen yang kita belum kuasai. Kayak instrumen-instrumen susah yang kita memang belum kuasai. Misalnya, kayak yang kemarin ada banyak kasus, itu unit link. Kemudian juga misalnya saham. Kemudian let's say mau trading forex, atau let's say mau Bitcoin sekalipun, itu akan balik ke resiko kita pribadi. Dan kalau emang itu sesuatu yang fluktuatif, resikonya terlalu tinggi, dan apalagi kita belum terlalu menguasai, itu jangan gunakan uang yang masih
harus kita gunakan di 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita udah punya uang dingin, baru kita boleh main-main ke sana. Kalau kita belum punya uang dingin, kalau saran aku pribadi, kita lebih baik masih main-main ke instrumen-instrumen yang kita memang paham. Kayak misalnya logam mulia, itu walaupun dia itu kadang-kadang memang nggak terlalu liquid, tapi cukup mudah untuk ngejualnya sih kan. Tapi walaupun nggak langsung kayak tabungan langsung bisa ditarik gitu, biasanya butuh waktu, tapi nilainya relatif lebih stabil, terus juga mudah juga kita buat nukar jadi uang, itu lumayan mudah. Nah kayak gitu. Selanjutnya, ini adalah tips budgeting, karena untuk mengatur cash flow, kita harus punya budget, pos tadi, kita harus punya pos. Jadi kalau di rumah itu kayaknya aku punya sekitar 9 pos mungkin. Pos itu tuh sebenarnya makin spesifik, makin bagus. Jadi kalau di rumah itu ada pos uang belanja sendiri, buat kebutuhan beli rumah, perintilan rumah itu sendiri, uang buat jajan itu sendiri, uang buat beli skincare itu sendiri, uang buat beli baju itu sendiri. Jadi kalau mau beli baju, itu kita, kalau aku di rumah, itu aku harus ngelihat budget baju kira-kira ada nggak ya, bulan ini ada budget baju berapa, jadi aku bisanya beli apa. Nah, kayak gitu. Itu termasuk beli sepatu, segala macam. Nah, itu ngelihat di situ. Jadi semakin spesifik akan semakin mudah kita untuk mengatur pola konsumsi kita. Apalagi kalau kita kayak aku, ini adalah orang yang mudah tergiur oleh, wah mumpung diskon, wah ini bagus, wah butuh sepatu putih, kayak gitu. Mudah kayak gitu. Kita harus posnya harus lebih spesifik, biar kalau kita mau beli itu, kita lihatnya spesifik. Kita punya budget untuk beli itu nggak bulan ini? Apalagi hal-hal yang kita suka. Kalau Mam tuh suka beli, jadi orang kan beda-beda ya. Ada orang yang suka beli tas, ada orang yang suka beli sepatu, ada orang yang sukanya beli baju. Nah, kalau Mam punya kebiasaan beli yang spesifik, kayak misalnya aku di rumah juga suka beli buku. Buku terutama buku-buku buat anak-anak. Nah, itu ada budget buku sendiri. Jadi ketika budget itu udah habis, ya mau nggak mau kita jadi nggak bisa beli. Nggak ada uang lagi bulan depan. Nah, kayak gitu. Mau lagi diskon 90% pun nggak ada uang. Nah, kayak gitu. Itu penting banget untuk kita ngepos-posin. Yang pertama adalah catatan cash flow tadi. Kita harus tahu uang kita kemana aja, dan berapa, kapan. Kita harus tahu. Jadi ketika bulan ini dan bulan depan, kok bulan depan pengeluarannya banyak banget nih, kita tahu pengeluaran kita banyak banget itu karena apa. Kayak gitu. Mungkin kita bulan depan itu kita sedang traveling, makanya pengeluarannya banyak banget. Nah, kalau kita nggak cash flow-in, kita nggak ada catatan cash flow, uang kita kemana aja, itu akan susah buat kita, kok yang kemarin cukup, sekarang nggak cukup. Nah, itu karena kita ngawang-ngawang semuanya. Atau kita harusnya belanjanya di mana sih, biar lebih hemat gitu. Misalnya kadang-kadang kita terjebak di, oke, aku belanja di tempat ini karena dia lebih murah, banyak diskon. Tapi ternyata kebiasaan aku ketika aku belanja di tempat ini karena banyak diskon, perintilan-perintilan yang sebenarnya aku nggak butuhin, itu tiba-tiba aku beli. Karena ini murah gitu. Yang jajanan biasanya kita beli 300.000 buat sebulan, kalau di tempat ini karena semuanya murah, ternyata ketika satu kali beli, semua pengen aku beli, jadi 500.000 sebenarnya aku habisnya di sini. Nah, kayak gitu. Kalau kita nggak punya catatan cash flow, kita nggak akan tahu. Kemudian yang kedua, budget ketika dipos-poskan tadi, harus sudah kita sisihkan di awal. Jadi jangan gelondongan, terus baru nanti sisanya buat ini, nggak bisa. Begitu masuk, langsung kita salurkan ke posnya masing-masing. Yang ketiga adalah disiplin dan konsisten. Ini emang susah, tapi ini adalah kunci ibu-ibu. Jadi disiplin dan konsisten. Kemudian yang terakhir adalah pisahkan rekening. Karena ketika mereka ada di satu rekening, terus kita bukanya itu mobile banking biasanya, oh uang aku masih banyak nih ternyata di sini, aku masih bisa beli tas. Ternyata itu ada 9 budget di situ semua. Nah kayak gitu, kita nggak tahu mana yang habis, mana yang masih ada. Nah kayak gitu. Sebisa mungkin kita pisahkan, apalagi misalnya dana darurat dan tabungan. Jangan dicampur dengan rekening yang untuk sehari-hari, yang untuk keluar masuk, karena akan mudah
tergoda kita untuk bisa menggunakan rekening ini. Bahkan kalau untuk tabungan dan dana darurat, itu untuk mengatur kita sendiri. Kalau aku biasanya buka rekening yang nggak ada ATM-nya. Aku nggak mau ada ATM di sini, walaupun kita masih bisa, itu aja kita masih bisa pakai mobile banking, kadang-kadang masih tergoda untuk, aduh punya uang banyak nih, gitu. Padahal sebenarnya itu ada kebutuhan yang lain yang menanti di sana. Nah, itu dia tadi, gimana sih caranya kita menghadapi resesi dari porsi kita, Mam? Karena kita di sini adalah orang-orang yang berkecimpung langsung di ekonomi mikro, jadi kita bisa personalisasi keuangan kita masing-masing. Jadilah daun-daun yang tidak mudah tertiup angin. Jangan jadi daun-daun kering. Jadi kita mulai sehatkan finansial kita, insya Allah kita bisa hadapi 2023 bersama-sama dengan lebih baik. Kalaupun terdampak, insya Allah dampaknya nggak terlalu besar ketika kita sudah siap. Bahkan ketika dampaknya cukup besar pun, kita bisa bangkit lagi karena kita sudah siap. Oke, kayaknya itu aja. Udah banyak chat ya, banyak sekali. Oke, Mae, aku kembalikan ke Mae ya. Oke, terima kasih Mam Dian untuk penjelasannya, luar biasa banget sharingnya ya. Benar-benar bikin itu benar-benar kita terbuka banget. Ini maaf, suara aku bising nggak belakang? Aman nggak? Aman, masih terdengar. Nah, jadi mungkin kita mulai sesi pertanyaan aja kali ya, Mam Dian. Kita mulai dari yang raise hand nih. Kira-kira ada yang mau open cam dan raise hand? Oke, itu ada Mam Sari Rahma Chandra. Boleh ya Mam Sari Rahma Chandra untuk open mic dan open cam untuk mengemukakan pertanyaannya. Silakan. Oke, bentar Mam, pakai kerudung dulu. Oke, siap. Ditungguin Mam Sari. Cepet-cepet aja Dari chat Mam ya. juga sudah banyak sih ya pertanyaan, tapi kita utamakan untuk yang raise hand dulu ya Mam. Halo Mam Sari. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Sari Rahma Chandra dari Kota Solo, Sumatera Barat. Ya, aku domisili Sumatera sama Mam Spesial Anggrek. region ya, Sumatera ya berarti ya. Iya, dari Sumatera. sama Mam Anggrek. Mam Anggrek dan Mam Ajeng. Pertanyaan aku, boleh izin bertanya ya, Mae? Ya, silakan langsung ya. Ya, pertanyaan aku buat Mam Dian, pemateri kita hari ini. Yang pertama, bagaimana mengatur keuangan ketika kita berada di level ekonomi menengah ke bawah. Yang kedua adalah bagaimana mengatur keuangan kita nantinya ketika yang bekerja itu di rumah tangga cuman suami saja. Sekian pertanyaan dari saya. Thank you so much. Kembalikan kepada Mae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mae. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung Mam Dian jawab. Oke, terima kasih Mam Sari dari Solok. Oke, yang pertama, ketika kita menengah ke bawah, itu gimana cara mengatur keuangan kita ya Mam ya? Sebenarnya kalau mengatur keuangan tadi seperti udah dibilang tadi, sempat dibilang. Sebenarnya mengatur keuangan itu bukan soal berapa banyak uang yang kita miliki, tapi justru dengan uang segitu, itu tuh bagaimana sih kita bisa menggunakannya. Jadi, mau banyak, mau sedikit, emang yang pertama kita harus sadar dulu keadaan keuangan kita. Kadang-kadang kita bilang, pendapatan aku tuh kecil loh, yang kayak gitu, dibandingin sama orang lain. Tapi ternyata ketika kita bandingin sama pengeluaran kita, sebenarnya itu masih cukup, gitu. Jadi, untuk kita tahu kondisi keuangan kita harus tahu dulu, dari sekian uang yang masuk, itu ada berapa yang keluarnya kemana aja, dan untuk apa aja. Itu baru kita bisa bilang, apakah kita tuh sebenarnya pendapatannya besar atau kecil, karena besar atau kecil itu relatif. Kayak menengah ke atas dan menengah ke bawah, itu kan kewajibannya juga beda ya. Kayak Mom Sari mungkin ini agak melenceng, tapi tahu kan kemarin ada case Nia Ramadhani dan suaminya, itu ditangkap karena
menggunakan obat-obatan yang katanya stres karena pandemi. Nah, itu banyak suara-suara dari bawah, termasuk aku juga, kita gitu. Kaum-kaum kita nih yang kayak, ya ampun mereka nggak bersyukur banget sih, masih bisa makan enak, masih ini, masih itu, uangnya masih banyak, yang kayak gitu. Bisa-bisanya stres karena pandemi, sementara kita aja tuh susah gitu. Ada yang suaminya di PHK, berhenti kerja, ada yang nggak bisa kerja sama sekali, ada yang bener-bener kesulitan keuangan gitu. Tapi kalau kita mau bilang menengah ke atas dan menengah ke bawah, Mam, secara kondisi ekonomi, itu mana yang lebih sehat finansialnya, kita nggak tahu. Karena si Nia Ramadhani ini walaupun masuknya banyak nih, Mam, dia itu ngasih makannya banyak orang juga. Dia punya sekian banyak ART yang harus dia gaji. Dia punya usaha yang harus dia jalanin. Karena kalau begitu dia berhenti, ruginya dia itu tuh banyak banget. Kemudian lifestyle dia itu udah susah untuk berubah. Kemudian seorang Nia Ramadhani, kalau misalnya dia kondangan ke tetangganya, nggak mungkin cuma ngasih 500.000. Pasti kayak, iya ampun dia ngasihnya 500.000 doang gitu. Sementara kita, Mam, kita ngasih 50.000 aja, orang juga kayak, oh ya udah, paling cukup tahu aja, yang kayak gitu kan. Nah gitu. Jadi emang untuk kesehatan keuangan, itu kita nggak ngukur dari kita tingkatnya itu menengah ke bawah atau menengah ke atas. Karena banyak kok orang-orang yang gajinya itu gede, tapi mereka nggak punya apa-apa, nggak punya aset apa-apa, semuanya nguap aja. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Tapi banyak banget orang yang sebenarnya gajinya itu bisa dibilang nggak terlalu besar, tapi asetnya banyak di mana-mana. Jadi ini kisah dari aku sendiri ya, Mam Sari. Aku sama suami dulu waktu nikah, itu gaji aku lebih tinggi daripada gaji suami waktu itu. Tapi ketika kita nikah, kita mikirin siapa mau bayarin ini, siapa mau bayarin itu. Tabungan suami itu ternyata lebih gede daripada tabungan aku. Aduh, aku nggak punya modal nikah, sementara si suami udah punya. Padahal gaji kita tuh jauh banget, beda banget. Nah, kayak gitu. Itulah perencanaan keuangan. Jadi mengelola keuangan kalau kita menengah ke bawah gimana? Ya kita sesuaikan sama apa yang kita keluarkan, karena pasti akan beda. Pengeluaran kita sama pengeluaran Nia Ramadhani pasti akan beda. Mana yang menurut kita kebutuhan pokok, mana yang menurut Nia Ramadhani kebutuhan pokok, itu pasti akan beda. Jadi jangan sedih, belum tentu kita lebih keuangan kita lebih tidak sehat daripada orang-orang yang pendapatannya banyak, itu belum tentu. Jadi gimana sih cara mengelola keuangannya? Ya dengan kita sadar kondisi kita kayak gimana, kita sadar pengeluaran kita kayak gimana, dan kita tahu kemana aja uang yang kita dapatkan itu keluar. Terus yang kedua, kalau yang kerja cuman suami gimana? Nah, ini balik ke value masing-masing keluarga ya, Mam Sari ya. Kayak ada suami yang ngasih semuanya uang semua ke istri untuk terserahlah dikelola. Ada juga suami yang menjatah, kayak misalnya kebutuhan itu ini berapa dijatah segini. Nah, kayak gitu. Ada suami yang kayak gitu. Jadi, ada juga suami istri yang bekerja, terus nanti ini buat siapa yang ngurusin ini, siapa yang ngurusin ini, itu balik ke value masing-masing keluarga. Mana yang paling benar? Nggak ada. Yang paling benar adalah kita saling terbuka. Jadi, suami itu tahu kebutuhan itu berapa. Jangan sampai ada yang kayak, yang penting jangan sampai ada yang kayak, ya ampun istri aku 1 bulan aku kasih 1 juta, kok ternyata nggak cukup, dasar boros. Nah, kayak gitu. Jangan sampai ada kayak gitu. Suami harus tahu, 1 bulan itu tuh kita butuh berapa pengeluaran. Jadi, masih balik sebenarnya intinya satu, kita tahu cash flow kita kemana, dan kita catat semuanya. Kalau suami sampai ngomong gitu, nih, sebulan tuh keluar segini, keluar ke sini, sini. Jadi, kamu minimal harus ngasih aku tuh segini, gitu. Kalau kamu cuma bisa ngasih kurang dari segini, ya kita diskusiin bareng-bareng gimana sih caranya, apakah ada yang bisa dikurangin, apakah ada yang bisa ada tambahan, pendapatan tambahan yang bisa dimasukin, atau ada budget yang bisa, oh ini kayaknya bisa di hold dulu deh, atau ini budgetnya bisa nggak dihilangkan tapi dikurangin. Nah, yang penting adalah komunikasinya. Suami harus tahu pengeluaran itu buat apa aja, kemana aja,
dan harus diskusi. Kalau emang kurang, ya harus minta diskusi, jangan dipendem doang, jangan kayak suami tuh nggak peka, aku aja belum makan cilok hari ini, jangan kayak gitu. Bilang sama suami, kalau emang butuh cilok, bilang sama suami. Karena ketika kita udah, oh tadi di budget kayaknya ada yang kurang. Jadi ketika kita udah semua budget ini udah kita penuhin nih, Mam, kita bisa punya satu alokasi kebutuhan pokok dan ada alokasi refreshing. Kalau di rumah itu kita punya alokasi refreshing. Ada alokasi yang walaupun nggak besar, tapi untuk membeli barang-barang impulsif. Jadi di rumahku itu aku punya budget impulsif. Ketika aku ngelihat kok jepitan rambut lucu ya, padahal aku pakai jilbab, mau dipakai di mana jepitan rambut, aku masih bisa beli itu karena aku punya budget impulsif, walaupun nggak besar tapi masih ada. Nah, kalau emang Mam butuh itu, masukin ke budget, didiskusiin ke suami berapa sih nilai yang bisa kita sepakati bersama untuk bisa budget impulsif. Mau jajan cilok lewat, mau kita beli, berapa banyak sih budget impulsif buat jajan hura-hura, jajan yang sebenarnya nggak penting, yang akan kita sepakati dalam 1 bulan, aku bisa segini. Nah, kayak gitu. Jadi nggak penting sebenarnya dari mana sumber uang, apakah suami, apakah istri. Karena kalau katanya orang, kata Ustadz, sebenarnya uang dari manapun itu cuman cara Allah menitipkan uang itu. Kalau gaji istri lebih gede, ya berarti cara Allah menitipkan uang itu ke keluarga. Kalau gaji suami doang yang kerja, ya itu cuma cara Allah untuk menitipkan uang itu ke keluarga. Tapi rizki itu adalah milik keluarga. Jadi nggak penting apakah dari suami lebih banyak atau dari istri lebih banyak atau dari mana, tapi itu adalah rizki kita bareng-bareng, dan sebagai suami istri yang penting kita saling komunikasi, diskusi, dan saling tahu kebutuhan masing-masing dan kemampuan masing-masing. Nah, itu aja. Gimana, Mam Sari? Luar biasa banget, Mam Dian. Jadi mungkin intinya kalau yang pertama itu mungkin berlaku quote yang kayak gini kali ya, Mam Dian. Seberapapun penghasilannya cukup untuk kebutuhan kita, tapi nggak akan cukup seberapa besarnya penghasilan kita, walaupun bisa sampai bermiliar-miliar untuk memenuhi lifestyle ya, Mam Dian. Jadi mungkin mesti dibedakan ya antara memang kebutuhan dan lifestyle. Dan untuk pertanyaan kedua itu balik lagi ke value keluarga masing-masing gitu, dan kesepakatan bersama serta keterbukaan satu sama lain. Mungkin sudah cukup, Mam Sari, kira-kira udah puas belum nih jawabannya, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Yes. Oke, berarti mungkin kita bisa move nih ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Ada yang mau raise hand lagi? Oh, banyak ternyata. Boleh dengan Mam Herlina. Silahkan open mic dan on cam, Mam Herlina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tanya ini, Mam Dian, saya kan termasuk orang yang tidak seperti yang dijelaskan Mam Dian ya, selalu mencatat, terus buat pos-pos, itu memang tidak pernah saya lakukan. Nah, sekarang yang mau saya tanya, gimana caranya memulai seperti yang tadi Mam Dian jelaskan. Terusnya satu lagi ada nih, termasuk suami saya usahanya kan juga selama masa COVID itu memang anjlok ya. Nah, untuk memulainya itu lagi, ada nggak Mam Dian kira-kira apa tuh trik-trik untuk supaya bisa bangkit lagi dalam usaha tersebut? Itu aja ya, Mam Dian. Makasih sebelumnya. Oke, Mam Herlina dari mana, Mam? Dari Tangerang Selatan. Oh, Tangsel. Oke, ini langsung aja ya, Mak ya. Yang pertama tadi, kalau misalnya belum pernah nyatat sama sekali, belum pernah ngatur sama sekali ya, selama ini pokoknya yang masuk, keluar, asal butuh, keluar gitu ya. Yang pertama, bagaimana harus mulai? Yang pertama adalah mulai dicatat dulu, Mam Herlina. Jadi, tiap kali dapat uang nih, entah dikasih suami atau dapat uang dari manapun, uang yang kita masukin, itu kita catat tanggal 1, dapat uang dari sini, berapa, gitu. Terus nanti kita belanja apapun, beli beras 5 kilo,
berapa. Terus nanti keluar buat uang sekolah, bayar SPP, keluar berapa. Nah, ketika udah 1 bulan, kita akan tahu nih, uang masuk itu sama kayak buku kas gitu sih sebenarnya, Mam Herlina, kalau mau sederhananya. Sekarang ada banyak aplikasi sebenarnya buat mencatat pengeluaran pemasukan, tapi kalau aku sendiri, aku masih orang yang primitif, aku masih pakai Excel. Jadi mau dicatat di buku nggak apa-apa, di Excel boleh, pakai aplikasi boleh, mana yang paling nyaman. Pokoknya dicatat aja, tanggal sekian, berapa masuk, berapa keluar, kita kumpulin dalam 1 bulan, nanti kita akan tahu sebenarnya cukup nggak sih uang kita dalam yang masuk sama yang keluar setiap bulan. Terus keluarnya itu kemana aja sih sebenarnya. Ada pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya tadi baru kita ke 4 kuartal tadi ya, Mama Merlina ya, yang penting dan urgen, tidak penting tapi urgen. Nah, baru nanti kita kelompokin. Mana yang penting dan urgen, yang ini memang nggak bisa diilangin. Terus mana yang dia nggak penting tapi urgen. Mana yang penting tapi nggak urgen. Dalam 1 bulan yang udah kita catat tadi, Mama Herlina, yang udah lewat. Jadi emang kita baru bisa bikin prioritas setelah kita nyatet. Minimal 1 bulan lah, kita catat dulu aja semuanya, baru nanti kita bisa pos-posin ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi sebenarnya aku tuh butuh budget apa aja sih, Mam? Nah, itu baru nanti akan kelihatan di situ. Ternyata aku tuh butuh budget buat arisan setiap bulan tuh segini. Butuh budget buat beli beras setiap bulan tuh segini. Butuh budget buat beli minyak setiap bulan tuh segini. Butuh budget buat beli gas setiap bulan tuh segini. Terus buat sekolah anak setiap bulan segini. Buat uang saku setiap bulan segini. Nanti akhirnya akan kelihatan setelah kita nyatet semuanya, akhirnya akan kelihatan budget yang kita butuhin itu sebenarnya apa. Dan budget ini nggak harus langsung kayak bagus gitu, nggak harus. Besok, bulan depan, ada yang berubah. Ada yang berubah, ternyata ini bisa digabungin sama ini, ternyata ini sama ini harus dipisah, itu nggak masalah. Jadi, budget itu boleh berubah. Ketika kita udah nyatet, kita udah pos-posin, terus ternyata posnya harus kita rombak lagi, itu nggak masalah. Gitu. Jadi, cara mulainya ya kita catat dulu aja, terus nanti kita pos-posin. Masalah itu nanti berubah-berubah, nggak apa-apa, nggak harus langsung bagus, nggak harus langsung nyatetnya tuh bagus banget, nggak harus. Nanti, pas udah jalan 3 bulan, 5 bulan, kita akan tahu kok mana yang paling cocok, cara budget yang paling cocok buat kita. Ada orang yang budgetnya cocok rekening-rekening dipisah-pisah. Ada di Imani itu khusus buat tol. Kalau di Jabodetabek ada Imani khusus buat kereta tiap hari. Pulang pergi, nah kayak gitu. Itu budget di Imani sekian. Ada yang di Gojek sekian, karena emang tiap hari naiknya Gojek. Ada yang kayak gitu. Ada juga tadi aku baca dikit, ada beberapa banyak yang masih pakai amplop-amplop. Kalau emang masih suka pakai cash, nggak masalah. Jadi, ya kita sesuaikan sama kebutuhan kita. Yang pertama, yang penting dicatat dulu aja semuanya, baru nanti kita analisis kita tuh sebenarnya butuhnya tuh apa. Kemudian yang kedua, trik untuk suami bangkit lagi. Setelah usaha kemarin waktu COVID sempat terdampak ya, Mama Herlina ya. Itu sebenarnya gimana ya? Kita harus tahu sih bisnis kita itu tuh di mana, usaha kita itu di mana. Terus kira-kira yang bisa jadi peluang itu tuh apa? Apakah memang masih bisa berjalan dengan kondisi sekarang, kan sekarang udah new normal, udah beda banget, udah nggak sama tahun 2019. Dan walaupun orang-orang udah mulai normal baru, tapi nggak bisa, ada hal-hal yang nggak bisa benar-benar sama 2019. Nah, kayak gitu. Ada hal-hal yang kayak gitu. Apakah memang masih relevan atau enggak? Terus juga mungkin, aku nggak tahu, soalnya ini masalah motivasi ya, Mama Herlina ya. Kalau masalah motivasi itu memang lebih ke kita harus sadar kebutuhan kita harus sadar sama kemampuan kita sendiri juga untuk nanti akhirnya kita bisa
bangkit untuk kira-kira apa sih yang dibutuhkan, yang kita butuhkan itu apa, kira-kira yang bisa kita perjuangkan itu apa, apakah bisnisnya itu memang harus ada yang diubah dari sisi bisnis plan-nya, atau harus diubah, justru kadang-kadang diubah pangsa pasarnya, ternyata pasarnya sekarang udah nggak cocok di sini, pasarnya di tempat lain, berarti harus diubah juga kemasannya, apa seperti apa, nah kayak gitu. Kalau untuk bangkit dari bisnis itu karena harus personal bisnisnya itu apa, terus down-nya juga karena apa, kendalanya itu di mana, terus motivasi yang bisa memotivasi untuk bisa bangkit lagi itu apa. Nah, itu harus didiskusiin sih, Mom Herlina, harus didiskusiin sama suami pelan-pelan. Sebenarnya gimana sih caranya untuk kita maju lagi biar rencana keuangan kita juga nantinya terlaksana buat nggak cuman hidup saat ini doang. Nah, perencanaan keuangan itu kita nggak cuman hidup buat saat ini, tapi kita juga hidup buat masa depan. Ketika kita udah tua, ketika kita udah pensiun, ketika 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan perencanaan keuangan itu ada yang merencanakan buat ketika kita udah meninggal, anak kita harus kayak gimana. Nah, kayak gitu. Itu termasuk juga perencanaan keuangan. Jadi, goals-nya apa nih, didiskusin sama suami, untuk sampai ke sana, itu apa sih yang harus kita perbaiki di bisnisnya kita. Nah, kayak gitu. Itu sih mungkin, Mom Herlina. Gimana? Makasih, Mam Dian. Oke, sama-sama. Sudah cukup puas, Mam Herlina, untuk jawaban dari Mam Dian. Insya Allah puas. Alhamdulillah. Oke, berarti mungkin Mam Dian kita bisa lanjut ke ini ya, ke apa yang ada di chat mungkin ya Mam Dian ya. Sebentar, biar gantian, biar rata semuanya dapat yang di chat maupun yang via ini. Aku bacain dulu tadi udah dapat. Oke, dari Mam Tea dari Tangerang 1. Yang pertama, apakah semua cicilan harus lunas sebelum resesi? Kedua, seberapa pentingnya asuransi kesehatan selain BPJS? Ambil asuransi penyakit kritis juga nggak, atau ini mungkin maksudnya asuransi penyakit kritis perlu atau tidak gitu ya. Lalu yang ketiga, bentuk cash liquid yang paling memungkinkan itu bentuknya yang seperti apa? Gitu, Mam Dian. Silahkan. Yang ketiga apa punten, Mam? Bentuk cash liquid yang paling memungkinkan. Oke. Udah. Oke, bentar aku izin off cam ya. Ada kendala teknis di belakang layar. Jadi, Mom Tea dari Tangerang 1 ya. Yang pertama, apakah semua cicilan itu harus udah lunas sebelum resesi? Tergantung sih, Mam. Kalau misalnya emang bisa lunas, ya lunasin. Tapi kalau misalnya emang belum bisa, ya kita nggak bisa maksain juga. Kita sesuai kebutuhan kita kayak gimana. Yang penting jangan membuka lubang baru dan jangan tutup lubang dengan lubang baru juga. Kayak misalnya kalau misalnya ada kebutuhan konsumtif yang emang belum penting-penting banget, ya kita tunggu sampai kondisi. Kita lihat nih, kira-kira sebenarnya benar separah apa sih tahun depan. Nah, kayak gitu. Kita lihat dulu, kita wait and see dulu kalau kata investor, separah apa sih sebenarnya tahun depan, apakah memang separah itu, atau sebenarnya masih bisa kita hadapi gitu. Jadi baru nanti kita tentukan kalau misalnya memang sesuatu yang konsumtif dan nggak terlalu kita butuhkan sekarang gitu, itu masih bisa kita hold dulu, kita bisa wait and see dulu. Tapi kalau cicilan yang udah terlanjur ada, kalau emang yang memberatkan, memang kira-kira akan memberatkan, itu ya bagusnya sih ya ditutup dulu sesuai kemampuan kita. Jadi memang harus ada pos yang kita minimize untuk bisa menutup biar kewajiban kita lebih ringan. Tapi apa harus lunas semuanya sih? Sebenarnya enggak. Selama kita yakin kita masih mampu untuk bisa menjalankan kewajiban kita untuk mencicil itu.
Nah, kayak gitu. Terus yang kedua tadi, yang kedua tuh apa ya? Yang kedua apa, Mae? Maaf. Yang kedua, seberapa pentingnya asuransi Oh iya, selain kesehatan. BPJS, dan perlu ada asuransi untuk penyakit kritis atau tidak kira-kira seperti itu. Oke. Ini sebenarnya risk ya, manajemen risk nih. Asuransi, seberapa penting selain BPJS? Sebenarnya itu balik ke pribadi masing-masing sih, karena sebenarnya asuransi itu kalau kita over insurance juga kita akan over budget untuk bayar premi asuransi. Kita bisa lihat kondisi kita kayak gimana, karena kalau nggak salah sih kalau dari cerita-cerita yang pakai BPJS, kebetulan mohon maaf aku nggak klaim BPJS karena kebetulan ada asuransi kantor, jadi emang nggak berpengalaman klaim BPJS, tapi bapak mertua aku itu pernah bypass jantung pakai BPJS dan ternyata masih tercover. Nah, kayak gitu. Jadi kayaknya sih BPJS itu sekarang udah lebih bagus, walaupun di beberapa rumah sakit memang prosesnya ribet, ya lebih ke balik ke personal kita aja. Kita ya sabar-sabar aja kalau emang menurut kita BPJS masih bisa mengcover kita selama ini. Karena kalau misalnya kalau menurut kita dan kesehatan kita ternyata memang ada yang nggak tercover sama BPJS dan butuh asuransi lain, ya kita harus cari asuransi yang memang sesuai sama kondisi kesehatan kita. Tapi kalau memang nggak perlu, ya nggak usah dulu, kecuali kita memang ada budget tambahan. Karena itu tadi, kalau kita over insurance pun juga nggak bagus buat cash flow kita, karena itu nanti akan nambah budget untuk bayar preminya. Apalagi kita bayar premi mahal terus nggak pernah klaim, itu kan sayang juga. Ternyata kita klaimnya pakai BPJS juga, gitu kan sayang juga kan. Nah, kayak gitu. Jadi itu tergantung ke kita masing-masing. Kalau misalnya menurut kita masih oke BPJS, ya udah oke BPJS aja gitu. Terus yang terakhir tadi tentang yang terakhir apa, Mae? Catatan aku dicoret sama anak aku pakai spidol, jadi aku nggak tahu tulisannya apa. Untuk cash fluid yang paling memungkinkan itu seperti apa? Oke, liquid yang paling memungkinkan seperti apa? Ini tadi aku catat, tapi semuanya pakai spidol biru. Maaf ya. Jadi liquid yang paling memungkinkan itu apa? Jadi gini, kalau instrumen keuangan itu sebenarnya personal juga sih yang paling memungkinkan itu apa. Ada orang yang lebih suka deposito. Deposito itu kan dipecahnya gampang, tapi deposito itu bunganya nggak terlalu gede. Nah, kayak gitu. Jadi itu tergantung ke profil kita. Kita sebenarnya risk taker atau bukan. Kalau misalnya bukan risk taker, orang yang masih baru, ya bisa tabungan, bisa deposito. Nah, kayak gitu. Itu aman gitu. Kayak maksudnya bukan lebih ke nggak terlalu tinggi resikonya. Naik turunnya nggak terlalu tinggi. Deposito tuh kayaknya nggak pernah di bawah dari yang kita setorin, kecuali kita bongkar deposito sebelum jatuh temponya. Nah, kayak gitu. Terus tabungan itu yang perlu kita ingat, tabungan kalau belum sampai ke minimum saldo tertentu itu akan tergerus biaya admin. Kita harus pastiin nggak malah berkurang terus gara-gara biaya adminnya lebih gede daripada bagi hasilnya atau daripada bunganya. Nah, kayak gitu. Terus ada juga yang lebih suka di logam mulia, beli emas, karena memang udah punya pasar kalau untuk jual emasnya gampang. Ada juga yang nggak terlalu suka karena nanti harus jual dulu, gimana gitu. Aku butuh buat bayar besok masih dalam bentuk emas, sementara nggak bisa nih aku bayar besok bentuknya emas, harus jual dulu. Terus nanti dijual juga, kalau baru beli kemarin dijual sekarang harganya malah turun kan, karena harga belinya kan beda, turun gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi
mana yang paling cocok, ya itu sebenarnya dibalikin ke kita sih. Ada juga orang yang lebih suka nyimpen cash di rumah banyak-banyak di brankas. Ada juga orang yang kayak gitu. Yang perlu kita pertimbangkan itu ya karena semuanya ada resiko dan kelebihannya masing-masing. Kayak kalau di brankas itu liquid banget. Orang datang detik itu juga bisa kita kasih gitu, kayak kita butuh detik itu juga bisa langsung kita ambil gitu. Terus kita nggak takut tiba-tiba lembaga keuangannya bermasalah gitu kan, kita nggak takut kayak gitu karena kita simpen di rumah. Tapi kan uang itu juga dia nanti kalau inflasi ya nilainya juga akan ikut turun. Ketika dolar itu naik, rupiah turun gitu. Yang tadinya 5.000 bisa dapat gorengan 5, sekarang tinggal 3. Nah kayak gitu. Itu kan nilainya akan turun juga. Jadi itu tergantung kita sukanya yang mana. Yang penting itu instrumen liquidnya itu adalah sesuatu yang bisa kita cairkan, bukan dalam waktu lama, tunggu lama, kayak misalnya tabungan rencana tuh sebenarnya bisa, tapi tabungan rencana kan kalau di break di tengah-tengah itu nanti ada biayanya kan, nah kayak gitu. Terus yang nggak bisa itu kayak misalnya SBR, itu minimal kan 3 tahun dia kan, SBR 3 tahun. Sementara kalau buat darurat kan kita nggak tahu kapan kita akan butuh. Sementara sebelum 3 tahun tuh kita emang bener-bener nggak bisa narik itu. Nah itu berarti nggak liquid, nggak bisa kita jadiin itu sebagai dana darurat. Tapi kalau misalnya masih bisa kita tarik, walaupun kita dapat biayanya nggak terlalu besar, sih itu masih bisa dibilang liquid. Gitu sih, Mam. Oke, ini berarti sama juga untuk jawaban beberapa yang nanya soal investasi yang cocok kali ya. Betul. Karena kurang lebih kan itu balik lagi ke preference kita, dan masing-masing investasi atau tabungan atau apapun itu judulnya pasti ada plus minusnya gitu dalam masing-masing bentuk. Nah, itu yang harus kita pelajarin ini. Betul, Mam. Jadi, emang kita harus tahu dulu sih profil resiko kita kayak gimana. Kita bisa menerima resiko atau enggak orangnya yang pertama. Selain mampu secara finansial, kita mampu atau enggak secara mental. Nah, itu. Kayak misalnya orang yang saham, itu lihat IHSG merah semua, kalau nggak biasa main saham pasti pusing, aduh uang aku berkurang banyak banget gitu. Nah, kayak gitu. Jadi, kita secara mental tuh sebenarnya sanggup nggak sih di situ. Jadi, kita harus menilai profil resiko kita sendiri dulu, dan itu nggak bisa ditanyain secara umum mana yang bagus, mana yang jelek, karena nggak ada yang bagus paling bagus, nggak ada yang jelek banget, itu nggak ada. Yang penting yang pertama adalah legal, logis, jangan ke investasi ilegal, itu aja. Terus yang kedua, kita harus tahu kalau prinsip dari investasi, nyimpen uang atau apapun, itu adalah high risk, high return. Ketika return yang kita dapatkan itu tinggi banget, ya risikonya pasti akan setara. Nggak ada yang untung tinggi tanpa resiko, itu nggak ada. Iya, betul. Harus. Jadi kalau memang mau returnnya tinggi, ya harus juga siap mental untuk rugi gitu ya. Siap untuk hilang juga gitu. Ya, gitu. Jadi karena nggak ada investasi yang tanpa resiko, itu sih pasti. Betul. Gitu. Terus jadi, itu yang jadi catatan. Prinsipnya adalah jangan taruh tempat ya. Jangan taruh telur di satu keranjang. Iya. Jadi disebar-sebar gitu ya, Ma. Ya, disebar-sebar. Tapi jangan kekecilan juga, nanti tergerus sama biaya admin malahan kita kan. Oh iya, betul. Ini berarti menjawab juga tadi ada yang bertanya sebaiknya punya rekening lebih dari satu atau lebih baik satu aja atau dipecah-pecah. Itu tadi udah terjawab nih ya, Mamputi Wulansari. Nah, jadi kita memang tapi itu harus sesuai sama ininya juga sih, Mam, sama kebutuhannya. Buka rekening banyak-banyak buat apa. Kalau buka rekening banyak-banyak buat simpenan, itu emang kita minimal harus punya saldo minimal di situ biar nggak tergerus biaya admin ya. Kayak minimal sih bunga kita itu sesuai lah sama adminnya, jadi uang kita nggak malah turun terus tiap bulan gitu. Tapi kalau untuk cash flow emang lebih bagus
beda kebutuhan itu beda rekening gitu. Jadi emang lebih bagus sih kalau untuk rekening yang cuman buat lewat doang, cash flow doang. Itu kayak kalau aku tuh punya rekening untuk kesehatan. Jadi uang kesehatan tuh ada di rekening itu doang, itu rekening itu tuh isinya cuman kesehatan doang. Ada rekening yang buat kebutuhan, ada rekening yang buat belanja. Nah gitu. Jadi rekeningnya emang beda-beda. Soalnya kalau dijadiin satu itu tadi kita jadi bingung, uang kita tuh di situ kelihatannya banyak, tapi ternyata itu Pos-posnya sebenarnya banyak. posnya banyak, ya gitu. Ternyata posnya yang ini udah habis gitu loh. Kita nggak tahu kalau posnya udah habis karena menurut kita masih punya uang banyak nih gitu. Nah, iya betul. Jadi gitu kurang lebih nih Mom Tea ya. Mungkin tadi ada berapa pertanyaan berarti? 3 ya. Nih masih ada 2 lagi nih. Bentar ya. Tadi aku udah dapat juga. Oke, ini dari Mam Nabila, Moma Jakarta 3. Izin bertanya, tips buat sandwich generation, gimana cara atur cash flow, cicilan, dana darurat, tabungan, dan kebutuhan masa depan, serta investasi. Terima kasih. Ini masih banyak nih ya. Kayaknya generasi kita itu banyak yang sandwich generation, dan gimana caranya supaya anak-anak nggak kena juga nih Mami. Aku numpang nanya juga sama. Oke. Sandwich generation. Kalau yang udah terlanjur terjebak di sandwich generation, ini emang agak susah sih. Tapi kita juga perlu pengertian dari, di satu sisi kita ngerasa punya kewajiban ke orang tua ya kan ya Mam ya. Kayak kita nggak mungkin juga aku nggak bisa sandwich generation, Mam, kamu harus mandiri gitu kan, nggak bisa juga gitu kan. Tapi kita juga harus punya boundaries, batasan. Mana sih yang memang kita sanggup untuk biayai orang tua. Kemarin aku ngeliat ada postingan bagus. Aku nggak tahu dari siapa, aku lupa. Kenapa sih anak-anak zaman sekarang itu pada ngeluh menjadi sandwich generation, padahal orang-orang zaman dulu itu ngebiayain orang tuanya itu biasa aja. Nggak pernah ada yang ngeluh. Orang tua tuh ikut di rumah anaknya biasa aja. Karena orang tua zaman sekarang itu nggak cuman kebutuhan pokok, tapi mereka juga udah punya lifestyle. Ada ibu-ibu yang nggak cuman, bukan ibu-ibu, oma-oma, itu sekarang nggak cuman butuh makan, udah gitu. Tapi butuh ke sana, butuh pergi ke sini, terus butuh healing, belum nanti ada arisan, belum nanti ada macam-macam kayak gitu. Ya kan sekarang oma-oma kan ya, mau beristilah ya, gitu modelnya. Nah, kalau sandwich generation-nya yang kayak gitu, kita harus punya batasan yang memang kita bisa berikan itu untuk kebutuhan pokoknya. Untuk orang lain pun kita juga harus punya prioritas, kayak kalau mintanya itu untuk lifestyle, ya selama kita mampu, insya Allah yang kita kasihin ke orang tua itu nggak akan sia-sia, pasti akan balik ke kita selama kita mampu. Tapi kalau memang itu mengganggu keuangan kita memang belum semampu itu, belum mampu untuk sampai ke sana, ya harus komunikasi juga sama orang tua, kira-kira apa sih yang kita sanggup untuk berikan gitu. Lifestyle seperti apa yang bisa kita sanggup untuk berikan gitu. Karena sekarang kita juga gimana ya, orang tua itu ada yang power syndrome juga, apalagi ketika dulunya jaya, terus sekarang itu setelah pensiun, ini yang harus kita siapkan juga, power syndrome. Setelah pensiun lifestyle-nya nggak bisa turun, padahal penghasilannya udah nggak ada, sekarang udah ke anaknya gitu, jadi anaknya juga harus ngebiayain lifestyle si orang tua ini waktu masa jayanya gitu. Masih harus ketemu sama teman-teman, reuni di sana, reuni di sini. Kalau emang mampu membahagiakan orang tua, insya Allah akan ada balasannya buat kita, nggak akan hilang, pasti balik ke kita. Tapi kalau misalnya memang itu memberatkan, kita belum mampu sampai ke sana, yang harus dikasih pengertian. Kalau kita belum bisa nih membiayai untuk lifestyle-nya, tapi kalau misalnya untuk kebutuhan pokoknya yang urgent dan mendesak, itu tadi, kita budgetin deh gitu.
Jadi memang harus ada budget khusus untuk orang tua itu, berapa yang kita mampu sesuai sama kebutuhan orang tua, dan harus didiskusikan sih. Emang kita harus bisa membicarakan dengan baik-baik batasannya kayak gimana, boundariesnya kayak gimana. Selebihnya sih perencanaan keuangannya sama, cuman budgetnya nambah aja untuk orang tua ini. Dan tadi titipan pertanyaan dari Mae, gimana biar kita nggak juga jadi sandwich generation. Jangan lupa ketika merencanakan keuangan, itu tadi perencanaan keuangan itu bukan cuman soal uang kita cukup untuk kita hidup hari ini. Tapi apa sih sebenarnya yang kita tuju di akhirnya? Perencanaan keuangan kita tuh tujuannya buat apa? Makanya tadi kan ada pos untuk masa depan, untuk dana pensiun. Karena kita juga nggak mau ketika kita pensiun, akhirnya kita nebeng ke anak. Gitu kan kita juga nggak mau. Bahkan, kalau di perencanaan keuangan, itu ada banyak finish. Ada finish sampai pensiun, ada finish sampai meninggal, ada finish sampai ketika dia meninggal, dia itu mau ngebiayain anaknya sampai anaknya umur berapa. Kalau dia meninggal duluan dan dia tulang punggung keluarga, itu dia mau keluarganya kayak gimana kondisinya. Itu juga bagian dari perencanaan keuangan. Itu nanti akan lebih kompleks, kayak kita ternyata butuh asuransi jiwa misalnya, kita ternyata butuh tabungan misalnya, kita ternyata butuh deposito sekian banyak yang bunga depositonya itu setara dengan gaji kita, biar tiap bulan kita bisa hidup dari bunga deposito. Ada yang kayak gitu juga. Jadi ya kalau untuk kita sebisa mungkin sekarang kita sehatkan dulu keuangan kita saat ini, yang penting kita bisa jalan dulu. Ketika kita udah bisa jalan, baru nanti step up. Oh, oke, sekarang aku udah sehat nih untuk hari-hari aku hidup saat ini. Berarti aku pikirin sekolah anak nanti gimana, biar nih nanti dia waktu SMA, sekarang biaya SMA sekian, berarti nanti ketika dia SMA kira-kira biaya sekian gitu. Aku nggak perlu jual tanah buat dia masuk SMA, nggak perlu jual tanah buat dia masuk kuliah, nggak kayak gitu. Karena aku udah nyiapin dari sekarang biaya dia masuk sekolah gimana, sampai nanti dia, harapan kita dia sekolah sampai seberapa tinggi yang akan kita biayai. Terus setelah itu, ketika itu udah tercapai, kita step up lagi. Nanti kalau anak kita nikah, gimana? Terus kita step up lagi, nanti kalau aku pensiun, gimana? Jadi emang perencanaan keuangan itu kita nggak bisa puas di satu titik ketika, oh oke nih, sekarang aku udah punya dana darurat 12 kali pengeluaran, berarti aku bisa investasi di sana-sini, nyoba ini itu, nah kayak gitu. Itu nggak apa-apa, tapi kita harus naikin standar kita. Kalau kita nggak mau jadi sandwich generation, kita nggak bisa puas sampai di situ. Kita harus naikin lagi standar kita. Begitu kita udah settle di sini, kita naikin lagi standar kita. Begitu kita udah settle di sini, kita naikin lagi standar kita. Kalau aku sih percaya, seberapa banyak pun yang kita dapat sekarang, ketika kita rencanakan, ketika kita punya plan, ketika kita punya tujuan, dan kita punya map-nya, itu pasti akan tercapai sih ke depan. Kita jadi lebih mudah buat nyari jalan, kayak, oh, ternyata kalau aku nggak mau jadi sandwich generation, pendapatan aku sekarang tuh nggak cukup loh, berarti aku harus nyari side job, misalnya gitu. Kalau kita nggak pernah merencanakan, kita nggak akan tahu. Kita taunya, oh sekarang aku masih bisa jajan enak, aku sekarang masih bisa ikut 11, 12, 11, 12, 11, 22, dan seterusnya. Itu kalau COD nggak pernah aku tolak. Kalau kita nggak merencanakan, kita cuman akan puas sampai di situ, terus besok tiba-tiba anak masuk SD, masih bisa kebayar, gitu. Terus ternyata punya adiknya masuk SD, biayanya beda, jauh banget dari kakaknya. Nah, barulah kita bingung. Nah, kayak gitu. Jadi emang perencanaan itu bukan berhenti di rencana, terlaksana, udah. Begitu rencananya terlaksana, rencananya kita naikin lagi. Makanya itu harus kita kelola terus-terusan. Kita emang harus mikir terus sih. Tapi kalau kita terbiasa, akhirnya kita akan jadi mindset-nya kita. Emang itu yang kita butuhin. Mau nggak mau sih, emang itu yang kita butuhin. Gitu sih, Mai. Oke, terima kasih Mam Dian. Intinya buat yang sandwich generation,
Kalau aku pikir sih gini ya, kita merubah mindset itu menjadi sumber pahala biar tidak terbebani. Iya, Jangan merasa selama kita terbebani ya, mampu. insya Iya, Allah betul. memang bisa jadi memang rezekinya orang tua itu datang lewat kita gitu. Tapi kalau memang itu berat banget, bisa jadi mungkin diskusi sama saudara juga bisa sama orang tua, sebatas mana kemampuan kita gitu ya, Mam ya.